Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang-kurang semangat ini dan kira. Dulu. Kenapa tonton lagi pas ke depan gitu? Lebatnya. Ya. Menjawab saran itu hukumnya wajib. Jadi harus kompak dan penuh dengan semangat. Salat itu mengandung di dalamnya ada keselamatan, rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah menunjuk rajin kapal punani kapuling poin sekali Pak. Saudara kompak segala semangat tong itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, itulah yang kita harapkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para ustadz, para ustazah, para pemuda-pemudi yang jomblo maupun jomblowati, tidak terkecuali duda dan dudawati. Lebih terkhusus lagi kepada keluarga almarhum Bapak Sulasno, yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang begitu besar, yang begitu banyak. Yang seandainya Bapak Ibu kira-kira ini pengamatan Allah Ta'ala, kita tidak bisa menghitung begitu besarnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak-banyaklah kita bersalawat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena salawat ini manfaatnya begitu besar. Di antara keutamaan salawat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asyratan, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Apa maksudnya itu Allah bersalawat kepada kita 10 kali? Artinya Allah memberikan kita berkahnya, berkah dalam kehidupan kita, berkah dalam keluarga kita, berkah dalam anak-anak kita, berkah dalam usaha kita. Orang yang banyak bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah akan
mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW kelak di hari kiamat. Bapak Ibu mau mendapat syafaat dari Nabi kita SAW? Mau? Kalau mau banyak-banyaklah kita bersalawat. Ya. Untuk lebih berkahnya dan bertambahnya kebaikan dan keberkahan atas acara takziah kita malam ini, kami mengajak kepada jamaah sekalian untuk melantunkan salawat Nabi SAW. Kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Masya Allah, luar biasa. Anak-anak juga semangat selawat ya. Nah, tapi kita ingin tes suara, tes vokal. Kita tes ibu-ibu dulu. Nanti sebentar kita tes bapak-bapak. Mana yang lebih vokal suaranya, ya, dan lebih merdu. Mulai dari ibu-ibu dulu ya. Ayo bapak-bapak diam dulu. Nah, ibu-ibu dulu. Ya, ibu-ibu siap-siap ya. Kita bandingkan di antara dua jamaah yang berbeda jenis kelamin. Ibu-ibu dulu, 1, 2, 3. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Sin Habibillah. Masya Allah, bagus sekali nih suara ibu-ibu ya, luar biasa. Sekarang kita kasih nilai dulu. Dapat berapa kira-kira? Dapat 80, 85 lah. Ya. Luar biasa. Bapak-bapak, kembali kita dengar bapak-bapak ini. Jangan mau kalah dengan ibu-ibu ya. Saya pakai siriki. Jangan mempermalukan jenis kelamin. Ya, kita mulai. Ya, ibu-ibu diam dulu, ya. Bapak-bapak dulu. Jadi cuma bapak ini jamaahnya kan terpisah, ada di sana kayak di sini, tidak apa-apa, ya. Kita dengarkan. 1, 2, 3. Salatullah ala Toha. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Masya Allah, ternyata luar biasa ya suaranya bapak ini. Dapat berapa nilainya? 75 katanya ibu. Nah, luar biasa ya. Oh, mengalah. Iya. Suami-suami takut istri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita bersalawat tadi, ya. Jadi ini harus kita budayakan ya. Dalam keseharian kita harus banyak bersalawat kepada Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersalawat dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersalawatlah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masing-masing tadi orang yang bersalawat ini satu kali saja salawatnya itu Allah memberikan keberkahan 10 kebaikan, 10 keberkahan yang berupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita ini bersalawat sepanjang lorong ini ya, dari ujung sampai ke ujung, ini luar biasa ya. Betapa besarnya berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan malam ini. Ya.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita semua, alhamdulillah kalau kita lihat pada malam hari ini Bapak Ibu luar biasa kompak warga di sini, ya. Warga Kalontala ya, kalau tidak salah di sini ya. Ya, Kalontala. Kompak ini orang di sini luar biasa ini. Ya, jarang-jarang kita menemui tentu situasi dan kondisi masyarakat yang seperti ini. Banyaknya kita yang hadir pada malam hari ini pertanda bahwa insya Allah almarhum Bapak Sulasno ini husnul khatimah. Itu salah satu poinnya itu. Ya, kalau banyak orang yang takziah, itu menunjukkan bahwa tandanya itu adalah orang yang baik, orang yang husnul khatimah. Ya, mengapa demikian? Tentu karena kalau tidak seperti itu, maka yang akan terjadi sebaliknya. Ya, kalau orang itu baik kepada orang lain, maka pasti akan mendapatkan hal yang sama. Ya, hal yang sama Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adik-adikku, ya, tadi sudah dibilang sama kakak kita, jangan ribut, ya. Kalau ribut ki, ya tidak untuk ingat pengantin Jawa si nanti. Nah, si nanti lagi baik kan di Jawa ya. Nah, bicara kena gegeri. Ya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehadiran kita semua ini mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Betul Bapak Ibu? Kita ikhlas datang ke sini. Kalau kita ikhlas maka insya Allah kita mendapatkan pahala dari bertakziah kepada keluarga almarhum pada malam hari ini. Ya, kita semua akan mendapatkan kebaikan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak Ibu, kehadiran kita di sini tentu kita turut berduka cita atas apa yang menimpa keluarga almarhum atas berpulangnya ke rahmatullah Bapak Sulasno. Ya, kita turut berduka cita luar biasa ini kita lihat. Itu menunjukkan bahwa sang rapang ini mulai pisah ngerekan mulai lembar, ya. Mana batalak mau mengkajai yang pisah ini. Nah, jadinya ringan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalipun beban itu berat, beban itu sangat berat untuk dipikul, tapi kita pikul secara bersama-sama, maka beban itu menjadi ringan. Begitulah Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita turut hadir di sini untuk meringankan bersama-sama beban yang sedang menimpa saudara kita keluarga almarhum Bapak Sulasno. Yang ketiga, Bapak, kehadiran kita tujuannya tentu adalah bahwa kehadiran kita di sini tidak lain dan tidak bukan sekedar untuk mendengarkan ceramahnya Pak Ustaz. Ya, kalau sekedar mendengarkan ceramahnya Pak Ustaz, nah saya kira Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hadir. Ya, pasti Bapak Ibu bertanya siapa yang ceramah? Nampak nak begini. Tidak boleh begini di Facebook kan? Katanya nak apa lagi sungguh Facebook tak? Ya, isung di Facebook tak? Lagi tulisan jari Ustaz. Insya Allah ketemu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini untuk turut mendoakan almarhum agar almarhum tadi sampaikan semoga segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang pernah tadi ada kesalahan, ada berselisih paham, ya, maka kita membuka hati kita untuk memaafkan almarhum, ya, sehingga apa yang dibawa oleh almarhum itu bersih, ya, tidak ada lagi sangkutan dengan kita semua. Itulah tujuan kehadiran kita di sini, ya. Itu Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, oh iya. Apa nanti nana sumpah nanti suruh tasulu.
Lampa minisipa di sini di jamaah aku nih. Nih, kiri kanan. Supaya akan cek kopi. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa kita yang diharapkan oleh almarhum, oleh keluarga almarhum. Ya. Saya kira yang hadir di sini orang-orang yang hatinya bersih, ya. Orang-orang yang insyaallah ada di antara kita, masa di antara sekian banyak kita itu tidak ada yang diterima doanya, tidak ada yang makbul doanya. Insyaallah banyak yang makbul doanya, ya. Banyak yang makbul doanya di antara kita. Itulah gunanya kalau kita berjamaah, kita banyak Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal berdoa, maka insyaallah di antara kita itu ada saja orang-orang yang dikabulkan doanya. Ya, jadi doa kita. Ya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang kematian bukan hal yang aneh, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang kematian sesuatu yang pasti, sesuatu yang sudah dijanjikan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Nah, di antara Bapak Ibu ini ada yang tidak yakin bahwa dia akan mati? Ya, tidak ada kapan yakin ngasih jadi karena mati nih. Ya, pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Ya. Nah, baca kori kasempadi. Karena juga kematian kita nak kulit pacakkom. Kita tidak bisa lari, kita tidak bisa sembunyi. Aina matakunu yudrikumul mautu wal kuntum fi burujin musyayyada. Mana kere-kere kime acakko, mana ilalang kiri binting kasaka, pasti kematian itu akan menemui kita dan menjumpai kita. Tidak ada tempat bersembunyi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Katakanlah kematian yang kamu lari daripadanya. Fa innahu mulaqikum. Pasti kematian itu akan menjumpai dan menemui kalian. Jadi dia malakinya ini karena mati Bapak Ibu. Mengapa? Karena pasti kematian itu akan mencari kita. Tinggal menunggu waktunya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini almarhum Surasno sudah menemukan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kemarin nih, iya, kemarin. Artinya kita tidak tahu siapa lagi yang besok, siapa lagi yang lusa yang akan menyusul. Ya, tidak ada yang bisa menjamin di antara kita. Ya, semua akan mati. Ya, makanya ada lagunya itu, lagunya bahwa semua akan mati. Apa lagunya Ibu? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, ustaz jangan dulu, masih ceramah ustaznya. Tidak ada yang ceramah kalau ustaznya mati sekarang, ya. Tapi yang penting bahwa semua kita akan mati. Tidak ada yang bisa sembunyi, tidak ada yang bisa lari daripada kematian. Allah sudah menggariskan kematian itu sejak kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan manusia itu akan melewati beberapa alam yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari alam arwah, alam ruh. Alam arwah, alam ruh itu adalah alam sebelum kita pindah ke alam rahim. Pada saat kita di alam ruh, Allah Subhanahu wa taala meminta persaksian kepada ruh itu. Apa persaksian yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku ini adalah Tuhanmu?
Qalu bala syahidna. Ya. Maka ruh itu menjawab, betul engkau adalah Tuhanku ya Allah. Jadi kita sudah bersaksi sebelum kita masih di alam ruh, kita sudah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari alam ruh kita pindah ke alam rahim. Ke alam rahim. Di alam rahim kita ditiupkan ruh masuk ke bertemu dengan jasad yang berupa janin setelah kita berusia 120 hari. Ya, 120 hari. Itu harus diingat. 120 hari ruh ditiupkan dalam ruh bertemu dengan jasadnya di dalam alam yang disebut dengan alam rahim, di dalam alam rahim ibu kita. Ketika ditiupkan ruh itu di alam rahim ibu kita, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada mereka untuk menetapkan otak berkala. Itulah takdir manusia yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kita ada di alam rahim. Apa itu? Pertama, ditetapkan rezeki kita. Yang kedua, ditetapkan ajal kita. Yang ketiga, ditetapkan amal perbuatan kita. Dan yang keempat, ditetapkan sengsara dan bahagia kita. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kita ada di alam rahim kita. 9 bulan 10 hari kita berada di alam rahim. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari alam rahim, lalu kita pindah ke alam dunia. Nah, alam dunia ini sekarang. Nah, kita duduk di sini nih. Alam dunia. Berapa lama kita hidup di alam dunia ini? Tidak tahu. Mengapa tidak tahu? Karena itu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekalipun sudah ditetapkan ajal kita, tetapi Allah tetap merahasiakan ajal kita di dalam kehidupan dunia ini. Hanya ada bocorannya. Ada bocorannya. Sudah pernah baca bocorannya? Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bocorannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur umatku itu baina sittina wa sab'in. Nah, itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Makanya kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Umur rata-rata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu antara 60 sampai 70 tahun. Kalau almarhum ini berapa tahun, Pak? Kurang lebih 65 tahun. Nah, antara 60 dan 70 tahun. Ya, kalau kita mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kita 63 tahun. Nah, kalau beliau ini 65 tahun, berarti sudah dapat bonus 2 tahun dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara kita yang paling tua ini berapa umurnya, Pak? Bapak ini sudah 70 tahun. Sudah dapat bonus, ya, luar biasa kalau dibandingkan dengan umur Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Dari bocoran itu berarti kita sudah bisa menghitung-hitung kita sekarang umur berapa, kira-kira sisa umur kita berapa lagi. Setelah itu Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari alam dunia ini setelah ajal kita semua tiba, maka kita berpindah ke alam berikutnya. Alam berikutnya disebut dengan alam apa? Setelah alam dunia. Ya? Nah, kalau ada yang tahu ini berarti luar biasa. Berarti lulus ke sekolahnya SMP. Alam barzah. Ya, alam barzah. Ya. Yang biasa juga disebut dengan alam kubur. Alam kubur. Pertanyaannya Bapak Ibu, berapa lama kita hidup di alam kubur? Ada yang tahu? Berapa lama kita hidup di alam kubur? Berapa lama? Kita hidup di alam kubur itu selama sampai hari kiamat. Sampai ditiupnya sangkakala yang pertama dan yang kedua. Ya, betul.
Luar biasa ini, dapat 100. Jadi sampai ditiupnya sangkakala yang pertama, maka hancurlah seluruh dunia ini, itulah hari kiamat. Setelah hancur seluruh dunia ini, maka ditiuplah sangkakala yang kedua. Apa gunanya sangkakala yang kedua itu? Sangkakala yang kedua itu untuk menghidupkan semua orang yang ada di alam kubur. Dibangkitkan manusia yang ada di alam kubur, dipertemukan kembali antara ruhnya dengan jasadnya. Tentu dengan jasad yang baru, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dipertemukan dengan jasad kita, lalu Allah Subhanahu wa taala memindahkan kita kepada alam yang disebut dengan alam akhirat, yang dengan apa yang disebut dengan padang mahsyar. Di padang mahsyar itulah seluruh manusia sejak Adam alaihissalam, manusia pertama, kemudian istrinya Siti Hawa, sampai kepada manusia terakhir nanti. Banyaknya itu manusia, Bu. Ya. Banyaknya manusia itu, Pak, dikumpulkan. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir dikumpulkan di satu padang yang luas yang disebut dengan padang mahsyar. Lalu disitulah manusia menunggu hisab masing-masing untuk menentukan siapa yang baik amalnya dan siapa yang buruk amalnya. Maka siapa yang baik amalnya, kata Allah Subhanahu wa taala, amma man thaqulat mawazinuh. Siapa yang lebih berat timbangan amal kebaikannya, fahuwa fi isyatir radiyah, maka dia berada di tempat yang sungguh baik, apa itu surga. Wa amma man khaffat mawazinuh, siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka dia tempatnya di sebuah tempat yang disebut dengan hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kalian apa itu yang disebut dengan neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, itulah api yang menyala-nyala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua ini yang hadir, terutama almarhum juga, kita semua yang hadir ini, timbangan amal kebaikan kita lebih berat daripada timbangan amal keburukan kita. Apa nasi kita kamu itu ahli? Nah, begitu. Jadi harus kita amin. Kenapa? Karena itulah tempat yang sangat mengerikan. Tidak ada lagi kesempatan untuk kembali kita beramal. Ya Allah, saya mau memperberat timbangan amal kebaikan saya ingin tidak bisa lagi. Tidak ada lagi kesempatan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diketahui timbangan amal kebaikan masing-masing, maka yang berat timbangan amal kebaikannya itu digiringlah masuk ke dalam surga, dan orang yang ringan timbangan amal kebaikannya itu digiringlah masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan semua kita sekali lagi termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Amin. Nah, ini baru mantap. Iya. Ya, sebelum kita lanjut, bagus kalau kita salawat lagi, ya, biar semangat. Ya. Tapi kali ini kita sama-sama saja semua, ya. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Alhamdulillah, semakin berkah pertemuan kita pada malam hari ini. Berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu perjalanan kehidupan kita, bahwa pasti kita sekarang ini di dalam kehidupan dunia pasti akan mati, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita menyikapi kematian. Ya. Almarhum kemarin ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita bersama-sama, ya, keluarga
mengantarkan dan mengiringi jenazah beliau sampai ke pemakaman. Dan itu adalah salah satu kewajiban kita untuk mengiringi dan mengantar jenazah almarhum ini sampai ke pemakaman. Rasulullah SAW mengatakan, ketika jenazah itu diantar ke pemakaman, ada 3 yang mengikutinya. Ya. Apa Bapak Ibu? Ada 3 yang ikut mengiringi jenazah itu. Yang pertama, amalnya. Yang kedua, keluarganya. Yang ketiga, hartanya. Kata Rasulullah SAW, 2 yang akan tinggal, 2 yang akan kembali, 1 yang akan tinggal. Apa yang tinggal? Amal yang tinggal. Keluarga pasti hanya sampai di pemakaman saja. Ya. Secinta-cintanya seorang suami kepada istrinya, ketika istrinya meninggal tidak ada suami yang mau masuk ikut dikubur. Ya, belum ada ya. Ya, kalau ada yang mau silakan. Tidak jadi larang. Waktu dia tuh ini. Ya. Jadi keluarga pasti pulang. Harta juga pasti pulang. Kalau ada mobilnya mungkin dipakai mengantar. Tapi pasti hanya sampai di parkiran. Setelah itu pulang. Yang tinggal hanya 1. Amal. Jadi ketika almarhum, kemudian kita juga ini akan menyusul seperti itu, bahwa hanya 1 yang akan menemani kita di alam kubur kita, amal kita. Oleh karena itu yang paling penting Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa mati itu tidak perlu kita takuti, tetapi yang paling penting bagaimana kita menyiapkan bekal setelah kematian itu. Makanya Nabi mengatakan orang yang pintar itu orang yang cerdas, kata Rasulullah SAW. Al-Qayyis, kata Rasulullah SAW. Al-Qayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Nah ia tu tahu cara dengan Nabi SAW. Ia tu tahu dia akan kulit tahan sampai mengendalikan hawa nafsunya. Dan dia beramal, senantiasa beramal untuk bekal setelah kematiannya. Itu yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Jadi orang yang pintar itu Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 1 dia mampu mengendalikan nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya. Yang kedua, dia senantiasa beramal untuk bekal setelah kematiannya. Lalu Nabi mengatakan orang yang bodoh, al-ajiz wal ajiz, kata Rasulullah SAW, orang yang bodoh itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Man atbaha hawa, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah azza wa jalla, tetapi dia juga berangan-angan ingin masuk surga. Berarti adalah jauhkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya berangan-angan. Ya. Berangan-angan. Nah, orang yang bodoh adalah orang yang senantiasa bisa hanya berangan-angan saja. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang amal seperti apa yang akan kita persiapkan untuk menghadapi bekal kita setelah kematian kita? Karena tadi kita sudah jelaskan bahwanya amal kita yang akan menemani kita di alam kubur, amal kita yang akan menyelamatkan kita di padang mahsyar, amal kita yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Maka kita akan coba jelaskan pada malam hari ini bahwa ada 3 hal yang perlu kita perbaiki dalam kehidupan kita. Dari talului pas-salat, akulian ipakabajiti ilalannan yang kata wasanta, unair kisalamat rinino, tuhun susalla magri Allah, ibukuna kare Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bisa dihafal. Yang pertama, hablum minallah. Perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hablum minan nas.
Bajiki hubungan tamai pananta rupa tahu. Nah yang ketiga, hablum binafsihi. Dibajiki tongi hubungan tamai batana kalinta. Ya. Jadi biasanya itu bilang itu aja. Hablum minallah wa hablum minannas. Ini bagian ditambahin. Ya, menjadi hablum binafsihi. Ya, hubungan kita dengan diri kita sendiri. Yang pertama, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa amal yang berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita perbaiki? Yang pertama, iman. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yakni menegakkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masih ada yang menganggap ada Tuhan lain selain Allah, dia itu dikatakan musyrik. Ya. Sudah pernah dengar Bapak Ibu yang namanya musyrik? Nah, sudah hafal pelajaran SD kapan nih? Iya. Kalau ada yang mengatakan ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah, maka itulah musyrik. Jadi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama luruskan, murnikan iman kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dosa musyrik itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Luqmanul Hakim itu berpesan kepada anaknya, wa in qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, berpesan kepada anaknya, la tusyrik billah, jangan berbuat musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, inna syirka la dzulmun 'adzim. Karena sesungguhnya musyrik itu adalah kezaliman yang luar biasa. Karena dia tahu untuk bawa kalian ia jadi musyrik. Ni kau bawa itu kalian karena berbuat musyrik dia. Masyarakat dengan nyai kalian. Masalah apa ini? Innallaha la yaghfiru. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sekalipun Allah bisa mengampuni dosa selain dosa syirik itu. Maksudnya apa? Kalau ada orang yang berbuat musyrik sampai dia mati dia tidak bertobat, maka tidak diampuni dosa musyriknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia sempat bertobat, insyaallah Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Jadi mumpung kita masih hidup, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhi musyrik, jauhi kesyirikan, ya. Kalau ada di sekitar kita yang berbau-bau syirik, berbau-bau musyrik, tinggalkan segera. Ya, dia maki para kanyu gamanya. Ya. Ibu koi biji pila biji ami yang mana. Ya. Karena semua kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi koi dikanaik kematian, tidak bisa ingana sinampe kamu kok. Jangan sampai dia lagi sempat bertobat. Nah, sementara kita masih ada kemusyrikan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi kita lebih baik waspada dan waspada. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, iman kita murnikan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita perbaiki adalah ibadah. Nah, ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, ya, dan lain-lain. Terutama ibadah sholat, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tekankan di sini tentang ibadah sholat. Kenapa ibadah sholat ini perlu kita tekankan, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita harus tahu bahwa salat itu kata Rasulullah SAW, miftahul jannatus shalah, kunci nanti surganya salat. Kunci surga itu salat. Jadi biar banyak pahala puasa kita, zakat kita, sedekah kita, puasa sunnah kita. Tapi kalau kita tidak punya kunci,
Ibarat kalau kita tidak punya kunci, seperti amal-amal kita itu ada di dalam lemari kaca, hanya bisa dilihat, tapi karena tidak ada kuncinya, tidak bisa dinikmati. Ya. Tidak bisa dinikmati. Makanya sholat itu sangat penting untuk betul-betul kita perhatikan. Ini ibadah yang betul-betul harus kita perhatikan, karena sholat itu adalah kuncinya, miftahul jannah. Yang kedua, sholat itu adalah yang pertama kali dihisab. Nah, jadi sholat itu pertama kali dihisab nanti di hari kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia dihisab, periksa sholatnya. Ya, suruh malaikat periksa sholatnya ini. Si A, si B, si C dan seterusnya. Apabila sholatnya baik, sholatnya diterima, maka diterimalah seluruh amal yang lainnya. Apabila sholatnya ditolak, maka ditolaklah seluruh amal yang lain. Betapa pentingnya itu yang namanya ibadah sholat. Nah, oleh karena itu, mumpung kita hidup, sholat kita perbaiki. Ya, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi perbaiki sholat kita. Ya. Terutama yang laki-laki, ya. Kalau sholat, usahakan sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Karena pahalanya beda, Pak. Ya, kalau di masjid dengan sholat sendiri di rumah, memang tidak dilarang sholat sendiri. Ya. Tapi kalau kita sholat berjamaah di masjid, kata Rasulullah SAW, perbandingannya 27 kali kita dibandingkan dengan sholat sendiri. 20 bagian 7 asam bayang kali-kali di mana, nah pemisah kamma 1 kali kita sholat berjamaah di masjid. 27 kali bedanya. Coba bayangkan. 10 sholat kita kerjakan di rumah sendirian dibandingkan dengan 10 kali kita sholat di masjid, 270 dibandingkan dengan hanya 10 kali di rumah. Itu Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa sholat itu sangat dianjurkan berjamaah di masjid? Makanya Nabi mengatakan, siapa yang menyempurnakan wudunya lalu dia berjalan ke masjid untuk sholat berjamaah, maka setiap langkah kakinya itu, langkah yang pertama menghapus dosanya, langkah yang kedua dinaikkan derajatnya. Kira-kira berapa langkah kaki kita bagi masjid kita? Ya. Seandainya kita dari pendidikan kita supaya pahala dan juga sekali daftar, ya, sikam menjauh pahala di dosa dihapus, sikam menjauh tingginya derajat dinaikkan, mungkin lupa-lupa itu Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu yang bisa melakukan ini tentu adalah keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu PP, ya, bukan cuma kesananya ke masjidnya, tapi pulangnya juga ke rumah. Nah, itu Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga sholat, sempurnakan wudu. Kita tegaskan ini masalah wudu ini. Ya. Karena kalau wudu tidak sempurna atau wudu tidak sah, kira-kira sah sholatnya atau tidak? Mengapa? Karena syarat sahnya sholat itu adalah ketika wudunya sah. Ketika wudunya sah. Kayak itu ini biasa ngalihin sampai itu kalau mencuci tangan, ya, mencuci tangan Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sampai ke situ, ya. Sampai tangan aja, segini di tangan, ya. Apakah mau ibu jadi kalangan, ya. Ini lambat kembali di sikunya, itu tidak sah wudunya, ya. Biar sholat kita itu memenuhi rukunnya di situ. Tapi kalau wudunya tidak sah, ya sholatnya juga tidak itu juga tidak sah. Ya, itu Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya menjaga yang namanya wudu. Itu yang pertama. Sholat kita harus jaga dan kita usahakan sholat berjamaah. Yang kedua, itu tadi sholat wajib. Yang kedua adalah usahakan lengkapi ditambah dengan sholat sunnah, ya, sholat sunnah qabliyah atau ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud dan lain sebagainya.
Mengapa? Karena pada saat sholat itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika didapati kekurangan dari sholat wajib kita, Allah mengatakan, wahai malaikat, periksa sholat sunatnya. Ya, periksa sholat sunatnya. Kalau ada sholat sunatnya, itu sholat sunatnya dipakai untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari sholat wajibnya itu. Ya, jadi jangan diabaikan itu sholat sunat Bapak Ibu. Karena itu cuci kerja sama air dimasihkan, main aja dimasihkan sama. Ya, ya tuh dia paling terlambat batu, ya paling dia lari. Nah, ada biasa begitu itu. Ya, biasa dicini Bapak Ibu nih. Ya, katanya jaga pandemia. Ini jadi kalau sudah di sholat atau pergi ke sholat berjamaah, sangat cepat-cepat datang. Kalau bisa menunggu, jadi pun lebih banyak sholat tahiyat ke masjid, sholat qabliyah. Sudah di sholat wajib, jadi cepat-cepat lari, ya. Sholat qabliyah kisahnya, ya. Sholat qabliyah setelah sholat wajib. Jadi kalau ada kekurangan dari sholat wajib kita, sholat sunat inilah yang menutupi sholat wajib kita yang kurang-kurang itu. Ya. Bagaimana kalau ibu-ibu? Ya, ibu-ibu boleh pergi berjamaah di masjid. Ya, tidak dilarang. Ya, tidak dilarang ibu-ibu pergi sholat berjamaah di masjid selama tidak meninggalkan dan tidak mengabaikan urusan-urusan rumah tangganya. Ya. Terutama ibu-ibu yang sudah, ya, karena istilah atau wajah-wajah sakaratul maut. Maksudnya itu sudah umur usia ya sudah tua, bisa dijaga sholat berjamaah di masjid. Ya, biar mami dibilang sholat di rumah sendirian, pasti sholat berjamaah itu jauh lebih tinggi besar pahalanya. Ya, dibandingkan dengan kita sholat sendirian Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sholat wajib dan sholat sunnah. Apalagi yang kedua, di samping sholat, jadi begini Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di samping sholat ini, apalagi sedekah. Nah, sedekah jangan kita lupa, banyaklah bersedekah Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena amalan sedekah ini amalan yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamanya sedekah itu Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, sedekah itu akan menjadi penerang di kubur kita. Itu satu. Ya, dari penerang kisinga kubur kita, dia bisa sama kapur, banyak-banyak kita bersedekah. Ya. Jadi bersedekah itu tidak harus banyak, sesuai dengan kemampuan. Ya, pun aja duit saya, itu kita suruh. Ya, sedekah. Itu yang pertama. Yang kedua, sedekah itu kata Rasulullah SAW, setiap orang nanti di hari kiamat bernaung di bawah sedekah. Di mana tidak ada naungan kecuali nama Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu di antara yang mendapatkan naungan itu adalah orang-orang yang rajin bersedekah. Ya. Rajin bersedekah. Kepada siapa kita bersedekah? Bersedekah yang paling baik itu adalah kepada kerabat dan keluarga dekat kita. Ya. Kepada orang tua kita kalau kita sebagai anak. Ya, kalau kita sebagai keluarga, sepupu, ponakan dan lain sebagainya, itu yang utama. Yang kedua, fakir miskin, anak yatim, anak terlantar, itu kita berikan sedekah. Yang ketiga, bisa siapa saja, terutama kepada tetangga kita. Ya, kepada tetangga kita. Makanya Nabi mengatakan kalau masak sayur, banyakin kuahnya. Ya. Tapi tetong bisa sayur kuah jadi sayur tetangga. Mana tuh lagu mama gimana? Ini dah jawab pasti nak ngapa minta. Cari tahu kita main ada asin naik. Nah itu Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah. Yang ketiga keutamaan sedekah itu kata Rasulullah SAW, di surga itu ada pintu, salah satu pintu surga itu adalah disebut dengan babus sedekah.
Baru sedekah pintu sedekah yang hanya dimasuki orang-orang yang gemar bersedekah. Dan dianggap sebagai pintu yang paling luas di surga itu adalah pintu sedekah. Nah itu Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan sedekah. Ya. Kalian tahu sana gigili nah. Ya, alias bakhil. Ya, alias pelit. Ya. Akan atau kiri galang. Ya. Kiri galang batu jambatan bentang kacikuru. Ya, ngasih nih. Ya. Nah, jadi jangan ya. Kita harus bersedekah. Apalagi ibu-ibu ya. Ibu-ibu kalau punya emas ya, punya emas, cincin, gelang ya, yang banyak di tangannya itu, punya rantai, punya apa lagi namanya, jangan disimpan-simpan ibu-ibu ya. Jangan disimpan-simpan itu. Ya. Kita tidak tahu ini besok lusa kita mati. Ya. Nah, tidak sempat disedekahkan, kira-kira siapa yang pakai ibu-ibu? Kalau kita mati, siapa? Anak kan? Bukan. Paling suami kedua anak, suami kita. Istri kedua anak. Betul. Iya, betul. Paling pasti istri kedua. Nah, jadi kalau terlambat, nanti bukan kita yang dimati. Jadi harta itu kita bisa mau mati Bapak Ibu yang rahmati Allah SWT. Jadi tidak betul itu kalau ada orang yang mengatakan jangan terlalu kejar harta itu, jangan terlalu cari harta, kumpul harta. Tiba-tiba mati itu hartanya. Ya, itu ada benarnya, ada juga salahnya. Ya. Benarnya bahwa tidak dibawa mati kalau tidak disedekahkan. Tapi kalau kita sedekahkan harta yang kita cari, itu yang kita kumpulkan, itu istilahnya kita kirim duluan. Ya, dikirim lima, mitena paling mutiran, dikirim lima menjawabnya yang di akhirat. Kita sudah kirim duluan itu harta kita. Jadi apa yang sudah kita kirim duluan itu, itulah milik kita, itulah harta kita yang sesungguhnya. Tapi apa yang kita simpan tadi, terutama ibu-ibu yang akan menikmati adalah istri keduanya. Istri keduanya suami kita. Nah, jadi hati-hati ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta itu disedekahkan. Luar biasa pahalanya nanti di hari kemudian. Kemudian yang ke hubungan yang ketiga. Ya. Jadi hubungan yang kedua yang perlu kita perbaiki Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hubungan kita kepada sesama manusia. Ya. Kira-kira kan Anika mau waktu dia. Kamu menjaga kapan dong? Mana di bawah masih disambung. Lalu kemana kamu? Iya. Bukan makan ini tidak sudah dikata Jawa ya. Kami terpilih kalau nastas sekarang. Nah, kalau masih siap kita lanjut. Nah, kita salawat dulu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bapak Ibu diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita singkat saja ya. Biar dapat rahasianya ini semua. Jadi setelah yang pertama hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iman yang lurus, salat kita sempurnakan, sedekah kita perbanyak. Yang kedua, memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Ya. Kenapa kita perlu memperbaiki hubungan kita kepada semua manusia? Pertama, kita sebagai orang mukmin dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Yang kedua kata Rasulullah SAW, perumpamaan orang-orang mukmin itu di dalam saling mencintai, saling berkasih sayang, saling membantu seperti satu tubuh kata Rasulullah SAW. Apabila satu tubuh ada yang sakit, maka seluruh tubuh yang lain turut merasakan demam.
Itulah perumpamaannya kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita bersaudara, kita saling mencintai, kita saling berkasih sayang, maka kita dilarang memutuskan silaturahmi. Dilarang memutuskan silaturahmi. Ya. Allah mengancam kita. Ya, Allah mengancam kita. Ada dua orang, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak dipandang, tidak dilihat, dicueki oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Bayangkan Bapak Ibu kalau Allah mencueki kita. Bos saja kita di kantor, ya, pimpinan kita di kantor, kalau dia cuek sama kita, tidak mau lihat kita lagi, kira-kira Pak di sini namanya. Ya. Apatah lagi kalau Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian keras sudah tidak mau memandang kita. Tidak mau lagi melihat wajah kita. Kita dicuek oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, qati'ur rahim. Orang yang memutuskan silaturahmi. Si bombe. Bisiriki. Tidak menasingai. Dia berdamai. Dia istita galak 5. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini ada kapan dunia ini tidak jadi? Ya, ini jadi kasih bombe-bombe ini. Kemudian dia kiangkan ini mantap. Ya, ada. Ya, maksud saya kalau ada kita akan damaikan. Ya, di pejabat tangan ini banginya. Ya, mumpung ada ustaz di sini. Ya. Insyaallah, siapa tahu di antara kita ini tidak bisa mendamaikan. Kalau ustaz insyaallah mudah-mudahan bisa. Jamak memang makin benar ke jamak. Si paham memang ini jadi alhamdulillah. Itu diminta tadi keikhlasannya almarhum. Jika sekiranya ada di antaranya yang menyimpan sesuatu yang tidak enak di hati, di perasaan, diikhlaskan pada malam hari ini. Allah suka orang yang suka memaafkan. Orang yang memaafkan orang lain dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Ya, jadi ikhlaskan ibu, ikhlaskan Pak, banyak kesalahan masa bertantang. Dia boleh bilang menjadi kita. Ikhlas dulu ikhlas. Itu Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, tidak ingin dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, qati'ur rahim. Orang yang memutuskan silaturahmi. Atau si bombe kasih bisi mereka. Batas natalungan aja atau si bombe Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan tidak halal dua orang mukmin asli bombe lebih daripada kita. Lebih dari 3 hari. Jadi talungan lo begini, pernah talungan lo tugas yang katanya mengajar roh. Sengaja bagi boleh. Iya. Jadi bagi sikat kau, lagi siap jabat tangan. Nah itu Bapak Ibu terhormat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua kata Rasulullah SAW yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, wajah rusuk, tetangga yang jelek, tetangga yang jahat. Kira yang dunia ini, si baik-baik ngasih yang dunia tetangga. Kira aja. Apakah menjadi mau begini bapak berarti aja. Ya. Wajah rusuk, tetangga yang jahat. Nah, itu diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Di sini dicuai karena Allah Subhanahu wa taala hati-hati Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap tetangganya. Jadi Allah tidak memandang kita di hari kemudian. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan kita dengan sesama kita antara satu dengan yang lain. Yang terakhir, yang ketiga yang perlu kita hubungi, yang kita perlu perbaiki adalah memperbaiki hubungan kita dengan diri kita sendiri. Nah ini kita tambahkan malam hari ini, karena biasanya ini yang terjadi hanya hablum minallah wa hablum minannas. Sekarang terhadap diri kita sendiri. Ya. Apa perbaikan hubungan dengan diri kita sendiri yang perlu kita perbaiki?
Ada 4 Bapak Ibu dirahmati oleh Allah SWT. Yang pertama, perhatikan makanan yang kita makan yang masuk dalam diri kita. Ingat itu, ya. Makanan yang masuk ke dalam diri kita perhatikan. Jangan sampai ada yang tidak halal. Karena daging yang tumbuh dari makanan, dari harta yang tidak halal, yang lebih berhak untuk membersihkannya adalah api neraka. Yang kedua, minuman yang kita minum, minuman yang halal. Itu biasa cuci bukan air. Punah teles tangani, lalu motor na gaspol, ya. Listrik akan spark. Itu Bapak Ibu dirahmati oleh Allah SWT. Minuman. Yang ketiga yang perlu diperbaiki Bapak Ibu dirahmati oleh Allah SWT dengan diri kita apa? Pakaian. Kalau pakaian di sini tentu bukan hanya balunya, bukan hanya bersihnya, tapi pakaian yang dimasukkan dalam menutup aurat. Auratnya laki-laki pusar sampai lutut. Di mana itu kita wajib menutup aurat? Ketika kita berada di tempat umum. Jadi persulti olahraga, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah SWT. Diperhatikan tuh ini seperti pakaian. Diperhatikan karena tuh jinjo pahata. Karena paha itu bagi laki-laki aurat. Nabi itu pernah menegur sahabatnya karena tersingkap pahanya. Lalu Nabi mengatakan, "Wahai sahabatku, paha itu adalah aurat." Jadi paha itu aurat karena nutup itu batasnya kalau laki-laki. Ya. Kasih kali juga bapak kakak yang punya nafsu pun pahana jadi berani. Isen mai kasih itu janda-janda kau. Itu Bapak Ibu dirahmati oleh Allah SWT. Kalau perempuan auratnya seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jadi seluruh tubuhnya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah SWT, khususnya ibu tutup auratnya. Ya, tutup auratnya yang diperintahkan diwajibkan oleh Allah SWT. Kuda larang di balat apalagi di kamar teh atau di kateman. Tidak jangan larang di kateman. Engkau pernah suluk di tempat umum kamu yang jatuh dari lorong perhatikan saya budi, ya diperhatikan itu. Karena itu adalah wajib dan itu berkaitan dengan diri kita sendiri. Kemudian yang keempat yang terakhir kata Rasulullah SAW yang berkaitan dengan diri kita sendiri adalah akhlak. Dibagi yang peta ada tamanya ini para antarupa tahu. Akhlak kita kepada tetangga, akhlak kita kepada keluarga, akhlak kita kepada kedua orang tua kita. Dan yang terakhir, paling terakhir Bapak Ibu dirahmati oleh Allah SWT, yang paling penting tentu adalah jangan lupa memperbaiki hubungan kita kepada orang tua, kedua orang tua kita. Birrul walidain. Mengapa kita memperbaiki hubungan kita dengan orang tua kita? Karena ridhollahi fi ridhol walidain. Relana ridho Allah Ta'ala tergantung pada ridhonya kedua orang tua kita. Suktullahi fi suktil walidain. Murkanya marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung pada marahnya dan murkanya orang tua kedua orang tua kita. Jadi mumpung kalau kedua orang tua kita masih hidup, apalagi memang begini tua. Kita kali diberi iman berdoa, nanti Pak Relana, Ibu, Bapak dimaafkan. Siapa tahu dia kebaikan anak-anakku, pena nabahagi banyak di nyawa. Kita minta maaf kepada kedua orang tua kita mumpung masih hidup. Kalau orang tua kita sudah meninggal, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mendoakan kepada kedua orang tua kita. Sebagai anak, jadilah anak yang soleh, anak yang solehah. Nah, jadi sama anak ini almarhum, ya tinggal sekarang karena beliau sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita selesai sholat, kita doakan kedua orang tua kita dengan doa Rabbi Bismillah wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, kita ngasih tadi, ya alhamdulillah.
Saya kira itu Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tentu terkait dengan pesan-pesan yang sangat penting sekali bagaimana kita menghadapi kematian kita dengan membuat bekal dan sebagainya. Terakhir marilah kita bersama-sama untuk menutup dengan doakan Bismillahirrahmanirrahim kepada almarhum Bapak Sulasno. Kita lanjutkan dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir laha warhamha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa asim madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wat thalji wal barad wa nakkihi min al khataaya kama yunakka ath-thawbul abyad min ad-danas wa qilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa dari almarhum. Terimalah segala amal kebaikan almarhum. Ya Allah, luaskanlah dan lapangkanlah kuburnya almarhum. Jadikanlah kuburnya sebagai bagian dari taman-taman surga ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami semua. Kuatkanlah kami sebagai keluarga. Jadikanlah kesabaran kepada kami. Jadikanlah anak-anak almarhum ini menjadi anak yang soleh, solehah, yang senantiasa mendoakan almarhum sebagai bekal bagi almarhum yang terus-menerus di alam kuburnya. Allahumma ghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.